Martial Peak 3172. Saat Moonblade runtuh, alis pria paruh baya itu berkedut dan jantungnya berdetak kencang saat dia buru-buru mundur. Namun, itu sudah terlambat. Moonblade meledak dan kekuatan ruang meletus, menyebabkan retakan muncul di kehampaan. Retakan ini tidak diatur secara tidak teratur, melainkan membentuk 3 karakter besar di depan matanya, persetan ibumu. Kemampuan ilahi luar angkasa. Pria paruh baya itu berseru kaget, menunjukkan ekspresi kaget, tidak peduli dengan penghinaan Yang Kai. Alasan utamanya adalah bahwa Space Divine Ability terlalu tidak terduga dan sulit untuk dikembangkan. Selain itu, bagaimana mungkin seseorang yang bisa menggunakan kemampuan ilahi luar angkasa sedemikian rupa menjadi bukan siapa-siapa? Mungkinkah itu dia? Sosok seseorang muncul di benak pria paruh baya itu. Jika orang di seberangnya sesuai dengan harapannya, itu akan sangat sulit untuk dihadapi. Reputasi Beastly Great Emperor dari Pulau Spirit Beast tidak bisa diabaikan. Orang itu adalah seorang jenderal di bawah Beast Martial Great Emperor Mo Huang, jadi jika mereka benar-benar bertarung, itu akan sangat merepotkan. Namun, dia belum pernah mendengar tentang hubungan antara orang ini dan wilayah bintang bidang bawah, jadi bagaimana dia bisa tiba-tiba muncul di wilayah bintang Hang Luo? Dia tiba-tiba teringat keluarga 3 orang yang telah tersapu ke dunia ini 3 tahun lalu. Awalnya, dia tidak memperhatikan mereka, tetapi sekarang sepertinya sudah waktunya untuk berbicara dengan mereka. Mungkin, dia bisa belajar beberapa informasi dari mereka. Sebelum kegelapan, Yang Kai menunggu. Setelah menunggu sepanjang siang dan malam, dia tidak melihat tanda-tanda serangan balik pihak lain, jadi dia langsung merasa bosan. Dia tidak tahu apakah Moonblade miliknya telah melukai pihak lain, tetapi seharusnya tidak. Meskipun penghalang antara 2 wilayah bintang telah melemah, memungkinkannya untuk menggunakan serangan dunia terpisah, kekuatannya jelas tidak besar, jadi bagaimana pihak lain dapat dengan mudah terluka. Namun, untuk beberapa alasan, dia tidak bergerak. Yang Kai tidak ingin terlalu memikirkannya. Karena pihak lain tidak mengambil tindakan, dia dapat yakin dan memulihkan wilayah bintangnya. Kegelapan terus mundur, memperlihatkan langit berbintang yang telah ditelan. Pada saat tertentu, mata Yang Kai berkedip saat dia menyeringai, "Kamu punya nyali." Mengulurkan tangannya, Yang Kai meraih sosok di depannya, dan sesosok tiba-tiba jatuh dari kegelapan yang tak berujung. Yang Kai mengerutkan kening, tetapi ketika dia melihat sosok itu, dia segera menarik tangannya dan menariknya ke arahnya. Yukin. Yang Kai menatap gadis kecil di depannya dan sedikit mengernyit. Lu Yukin tidak terluka, tapi wajahnya sangat pucat, jelas ketakutan akan sesuatu. Pupil matanya melebar saat dia gemetar. Yang Kai memanggil 2 kali, tetapi dia tidak menjawab. Yang Kai tidak punya pilihan selain menggunakan kekuatannya untuk menenangkannya. Setelah waktu yang lama, Lu Yukin akhirnya pulih, matanya berangsur-angsur fokus saat dia melihat wajah Yang Kai. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia mulai menangis, air mata mengalir di wajahnya. "Kenapa kamu datang dari sana? Di mana orang tuamu?" Yang Kai merasakan sedikit kegelisahan. "Tuan Yang, tolong selamatkan ayah dan ibuku." Jantung Yang Kai berdetak kencang ketika dia bertanya, "Di mana mereka?" "Aku mohon, tolong selamatkan mereka." Lu Yukin meraih lengan Yang Kai dan terisak. "Bicaralah dengan benar, jangan menangis," Yang Kai menghibur. Setelah waktu yang lama, Lu Yukin menjadi tenang dan mulai menceritakan peristiwa beberapa tahun terakhir. Pada hari tertentu 3 tahun yang lalu, koridor void yang menghubungkan wilayah bintang Hang Luo dan wilayah bintang besar yang sunyi tiba-tiba meletus, menelan keluarga 3 orang dalam kegelapan. Pada saat mereka sadar kembali, mereka bertiga telah tiba di langit berbintang yang lain. Kemudian, mereka mengetahui bahwa wilayah bintang ini sebenarnya adalah wilayah bintang besar yang sunyi. Namun, dengan Li Jiao dan Lu Sanyang, 2 keberadaan yang telah melampaui wilayah bintang, keluarga mereka tidak menghadapi bahaya apapun, tetapi mereka tidak dapat menemukan jalan kembali. Sehari yang lalu, seorang pria paruh baya tiba-tiba menemukan mereka dan mengobrol dengan Li Jiao untuk waktu yang lama. Lu Yukin tidak tahu apa yang mereka bicarakan, tetapi pada akhirnya, pria paruh baya itu meraihnya dan melemparkannya ke dalam kegelapan. Siapa nama pria itu? Yang Kai tahu bahwa ada seorang pria di sisi lain kegelapan yang melahap wilayah bintangnya. Sekarang Lu Yukin mengatakan ini, dia menyadari bahwa tebakannya benar. Lu Yukin menggelengkan kepalanya. Dia belum pernah bertemu pria ini sebelum kemarin dan hanya tahu bahwa bahkan orang tuanya tidak cocok untuknya. Ketika dia menangkapnya, orang tuanya telah mencoba menghentikannya, tetapi mereka bahkan tidak bisa menyentuh pakaiannya. Kekuatannya benar-benar luar biasa. Apa yang dia katakan? Yang Kai terus bertanya. Karena orang ini telah melemparkan Lu Yukin kembali, jelas dia ingin dia menyampaikan pesan. Lu Yukin berkata, "Dia menyuruhku untuk memberitahumu bahwa jika kamu ingin orang tuaku hidup, kamu harus menyerahkan asal wilayah bintang." Mata Yang Kai berkedut, apakah ada yang salah dengan kepalanya? Meskipun hubungannya dengan Li Jiao cukup baik selama bertahun-tahun, itu tidak sampai pada titik di mana Li Jiao dapat digunakan sebagai pion untuk melawannya. Jika Su Yan dan yang lainnya ditangkap,
Yang Kai mungkin akan mempertimbangkannya. Terlebih lagi, bahkan jika dia benar-benar menyerahkan asal wilayah bintang, apakah pihak lain akan tetap menepati janji mereka untuk membebaskannya? Setelah kehilangan asal wilayah bintang, Yang Kai tidak lagi memiliki kemampuan untuk melawan pihak lain, dan wilayah bintang Heng Luo akhirnya akan ditelan. Apakah orang itu mengirim Lu Yuqin kembali untuk menyampaikan pesan hanya untuk membuatnya jijik? Tuan Yang, Lu Yuqin memandang Yang Kai dengan memohon. Aku akan mengirimmu kembali dulu, jangan khawatir, aku akan menyelamatkan orang tuamu. Yang Kai menepuk bahunya dan membagi sebagian perhatiannya untuk terus menekan kegelapan. Dengan kilatan sosoknya, dia dengan cepat terbang menuju Shadowed Star. Wilayah bintang sangat luas, dan siapapun yang berada di dalamnya perlu menghabiskan banyak waktu bepergian, tetapi Yang Kai sekarang adalah tuan wilayah bintang, jadi tentu saja dia memiliki semacam kenyamanan yang tidak dimiliki orang lain. Dengan satu pikiran, dia bisa melakukan perjalanan 10 juta kilometer. Setelah beberapa lompatan, dia melihat Shadowed Star dan dalam sekejap muncul di High Heaven Sect. Aliran cahaya terbang keluar dari puncak roh tertentu. Itu adalah Suyan, yang telah merasakan kembalinya Yang Kai, dan di bawah kepemimpinannya, semua Master Sekte High Heaven tiba. Tidak lama kemudian, semua petinggi berkumpul. Ye Xiyun melangkah maju dan berkata, Master Sekte, ada sesuatu yang perlu kukatakan padamu. Saat dia berbicara, dia melihat Lu Yuqin yang bersandar pada Yang Kai dengan terkejut. Apa yang ingin dia laporkan adalah hilangnya 3 orang keluarga Li Jiao. Tidak perlu mengatakan apa-apa, aku mengerti. Yang Kai menyerahkan Lu Yuqin yang tidak sadar ke Su Yan dan berkata, awasi dia. Saat mata mereka bertemu, Su Yan dengan lembut mengangguk dan membawa Lu Yuqin kembali ke puncak rohnya. Di dalam aula, Yang Kai duduk sementara sisanya menyebar. Melihat sekeliling, Yang Kai berkata, sudah sulit bagi semua orang beberapa tahun terakhir ini. Saya telah melihat kerja keras semua orang, dan meskipun saya tidak berpartisipasi, saya masih ingin berterima kasih kepada semua orang atas kerja keras mereka. Ye Xiyun menjawab, tentu saja, tapi apa yang Master Sekte ketahui tentang lubang hitam yang meluas? Yang Kai menjawab, saya baru saja menemukannya belum lama ini, jangan khawatir, saya akan menangani masalah ini. Mendengar dia mengatakan ini, hati Ye Xiyun rileks, kekhawatiran yang dia khawatirkan selama beberapa tahun akhirnya menghilang. Meskipun Yang Kai sering muncul dan menghilang, menyerahkan segalanya padanya untuk ditangani, jika dia benar-benar ingin serius tentang hal itu, dia masih sangat dapat diandalkan. Suamiku, lubang hitam apa itu? Mengapa itu merusak langit berbintang? Sun King Luo bertanya dengan rasa ingin tahu. Yang Kai menjawab, kekuatan Great Desolate Starfield. Apakah itu wilayah bintang Desolate hebat lagi? Sekelompok orang segera mengungkapkan ekspresi marah. Sejak akhir perang 3 tahun lalu, seluruh wilayah bintang telah memasuki keadaan istirahat dan pemulihan. Awalnya, mereka berpikir bahwa mereka dapat menetap selama beberapa hari, tetapi dalam waktu kurang dari 3 tahun, Great Desolate Starfield sekali lagi muncul untuk menimbulkan masalah. Kali ini, bahkan lebih buruk, sebenarnya mulai menimbulkan korosi pada langit berbintang, menyebabkan mereka bingung bagaimana menyelesaikan situasi ini. Ye Xiyun mengerutkan kening dan bertanya, Master Sekte, bagaimana wilayah bintang sunyi besar dapat merusak wilayah bintang kita? Mungkinkah level Great Desolate Starfield lebih tinggi? Yang Kai menggelengkan kepalanya dan berkata, bukan seperti itu. Tidak ada banyak perbedaan antara kedua wilayah bintang, juga tidak ada perbedaan di antara mereka. Satu-satunya alasan situasi seperti itu terjadi adalah karena seseorang diam-diam mendorongnya. Seseorang, siapa ini? Mungkinkah? Yang Kai mengangguk dan berkata dengan sungguh-sungguh, penguasa wilayah bintang besar yang sunyi. Orang yang bertarung dengannya dalam kegelapan jelas bukan orang biasa. Karena dia mampu memaksa wilayah Devouring of Star, hanya ada satu kemungkinan, orang itu adalah Master Territory Star dari Great Desolate Starfield. Sama seperti identitasnya saat ini. Serangkaian terengah terdengar, tetapi mereka segera ingat bahwa Yang Kai juga Master Bintang Territory, sehingga mereka tidak perlu takut akan dia terlalu banyak, tapi, jika dua bintang tersebut wilayah Masters adalah untuk melawan, yang tahu seperti apa dampaknya terhadap wilayah bintang masing-masing. Lagi pula, jika mereka bertarung, itu pasti bukan pertarungan 1 lawan 1, tetapi konfrontasi dengan kekuatan wilayah bintang masing-masing. Ini pasti akan menyebabkan gelombang besar di kedua wilayah bintang. Bolehkah saya bertanya kepada Master Sekte siapa yang lebih kuat? Ye Xiyun mengajukan pertanyaan yang membuat semua orang khawatir. Dia bukan lawanku sekarang, kata Yang Kai ringan. Tempat yang terbungkus dalam kegelapan adalah wilayah rumahnya, jadi bahkan jika dia menelannya, dia masih memiliki keuntungan tertentu, jadi tidak akan sulit untuk mengusirnya. Sekarang, Ye Xiyun dengan tajam memahami poin kunci dalam kata-kata Yang Kai, bagaimana dengan di masa depan. Yang Kai tertawa, siapa yang bisa mengatakan dengan pasti apa yang akan terjadi di masa depan. Kami hanya akan melakukan yang terbaik dan mendengarkan takdir. Ye Xiyun ingin bertanya lebih banyak, tetapi Yang Kai mengangkat tangannya untuk menghentikannya dan tersenyum penuh arti, ada sedikit serangga.
Mengatakan demikian, dia tiba-tiba mengulurkan tangannya dan mengulurkan tangan, gerakannya tidak cepat atau lambat. Kekosongan di depannya menjadi kacau saat tangan Yang Kai menjangkau ke dalam kehampaan, tampaknya meraih ke tempat yang jauh. Ketika dia menarik tangannya, seorang lelaki tua berambut putih muncul di aula. Wajah lelaki tua itu dipenuhi dengan keterkejutan dan keraguan. Tubuhnya membungkuk dan tubuhnya gemetar, sepertinya tidak bisa berdiri dengan mantap. Aura di tubuhnya tidak terlalu kuat, hanya di Origin Returning Stage. Semua orang di aula saling memandang, tidak tahu mengapa Yang Kai tiba-tiba menangkap orang tua ini. Mereka bahkan tidak tahu bahwa Yang Kai telah membawanya ke sini dari suatu tempat. Setelah menjadi master wilayah bintang, semua metode Yang Kai menjadi semakin tak terbayangkan. Pria tua bungkuk itu melihat sekeliling dan terkejut. Wajah-wajah di sekelilingnya tidak mengenalinya, tetapi dia mengenali sebagian besar dari mereka. Jejak kepanikan melintas di matanya saat dia berpura-pura tenang dan bertanya, "Apa tempat ini?"